Shalom. Sebelum masuk firman Tuhan, mari kita berdoa lebih dulu. Terima kasih Tuhan Yesus, kalau kami pada hari ini sudah memuji, menyembah Tuhan. Dan tiba saatnya Tuhan berfirman pada kami semua Tuhan. Tuhan pakai hamba-Mu yang terbatas ini Tuhan, menjadi saluran berkat buat sidang jemaat pada saat ini Tuhan. Urapi hamba-Mu dengan kuasa Roh Kudus-Mu Bapa. Berkati firman-Mu Tuhan. Terima kasih Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus hamba berdoa. Amin. Shalom. Ya, saudara, bulan yang lalu saya membawakan renungan firman Tuhan ya, dengan judul Sang Pemenang. Ayatnya di 1 Samuel 17 ayat 40 sampai 48. Pada saat itu saya masih dalam satu poin ya. Poin yang pertama yaitu ya, saya ulas sedikit. Ya, pertanyaannya bagaimana kita bisa menang menghadapi tantangan. Ya. Ada 3 P. P yang pertama, punya persiapan ya. Ayat 40 ya, dikatakan di situ, lalu Daud mengambil tongkatnya, dipilihnya dari dasar sungai 5 batu yang licin dan ditaruhnya ke dalam kantong gembala yang dibawanya. Ya, ini tempat batu-batu, sedangkan umbannya dipegangnya di tangannya. Demikian ia mendekati orang Filistin. Saudara, saya ulas sedikit saja secepatnya ya. Nah, saudara, orang yang mempunyai persiapan ya adalah orang yang berhati-hati dalam melangkah ya. Nah, saudara, biasanya orang ini ya di dalam menghadapi sesuatu masalah, dia selalu melibatkan Tuhan dan selalu memperhitungkan keputusan-keputusan dan risiko-risikonya diperhitungkan ya. Yang kedua ya, orang yang memiliki persiapan adalah orang yang berhikmat. Berhikmat dalam mengandalkan Tuhan, berhikmat dalam menentukan keputusan. Ya. Dan yang ketiga, orang yang memiliki persiapan adalah orang yang rajin. Ya, saya katakan tiap hari, orang yang rajin apa saudara? Rajin berdoa, rajin membaca firman Tuhan, dan rajin memberkati. Ya, saudara, ini saya ulas sedikit. Artinya memberkati orang. Mungkin kita bertanya, apa hubungannya saat kita menghadapi tantangan dengan memberkati? Ya, ketika kita sendiri dalam banyak masalah, kalau ada orang yang butuh pertolongan, kita masih mampu menolong orang tersebut, berarti ya itu sangat luar biasa di mata Tuhan. Dan Tuhan akan ingat betul saudara, berarti kita memiutangi Tuhan. Itu ayatnya di Amsal 19 ayat 17 ya. Kita baca, siapa yang menaruh belas kasihan kepada orang yang lemah, memiutangi Tuhan yang akan membalas keperbuatannya itu. Ya. Nah. Dan yang keempat saudara, ini belum saya bahas, rajin membangun relasi dengan Tuhan. Saudara, saya bertanya ya, apakah saudara setiap hari ada saat teduh bersama Tuhan? Ya, saudara, dan ini sangat penting sebetulnya ya. Kalau hubungan kita dengan Tuhan itu baik, dekat, indah ya. Ya, ketika kita banyak masalah, Tuhan itu pasti tahu. Dan Tuhan itu pasti memperhatikan kita dan kemudian menolong kita. Ya. Saya masih ingat Bapak Pendeta Fran Neman ya, yang pada saat itu pernah khotbah di sini. Beliau mengatakan ketika kita menghadapi masalah yang sulit dipecahkan, berdoalah pada Tuhan, menyembah dan memuji Tuhan. Ya, sampai hati kita itu rasa lega. Ya. Saudara, ini kalau saya artikan,
sampai hadirat Tuhan itu turun atas kita. Ya, saudara. Dan kita harus yakin bahwa Tuhan pasti menolong kita. Ya. Dan ini sangat penting. Ya. Orang yang ingin bersaat teduh itu membutuhkan ya niat yang kuat, saudara. Ya, kalau dia tidak mempunyai niat yang kuat, nggak bisa, saudara. Sebab ya kita harus bangun pagi-pagi sekali sebelum orang lain beraktivitas. Kita datang pada Tuhan, ya kita bisa konsentrasi, ya memuji Tuhan, menyembah Tuhan, ya berbahasa roh, ya, sama dengan kita ngomong-ngomong sama Tuhan, ya. Tetapi kalau kita terlalu siang, orang lain sudah beraktivitas, ya sangat sulit untuk kita untuk konsentrasi ketemu Tuhan. Dan ini saya katakan membutuhkan niat yang kuat, ya. Nah, perlunya kita ya membangun relasi dengan Tuhan. Saya katakan supaya kalau kita dekat dengan Tuhan, saya katakan seperti tadi, ya. Kalau ada masalah, Tuhan pasti memperhatikan kita dan Tuhan pasti menolong kita. Amin, saudara. Ya, tantangan dan masalah hidup datang tanpa permisi, tetapi persiapan dibutuhkan untuk menang. Ya. Nah, kita lanjut bagian yang kedua. Bagaimana kita bisa menang menghadapi tantangan? Ya. P yang kedua adalah punya Tuhan. Ya. Ayat 45 dikatakan, tetapi Daud berkata kepada orang Filistin itu, engkau mendatangi aku dengan pedang dan tombak dan lembing, tetapi aku mendatangi engkau dengan nama Tuhan semesta alam, Allah segala barisan Israel yang kau tantang itu. Ya. Sangat menarik, ya. Sebelum bertempur dengan Goliat, ya, Daud mendeklarasikan persiapan perangnya. Dan menariknya di ayat ini, Daud menggambarkan persiapan perang Goliat, ya. Ya, tetapi ketika Daud, ya, mengapa Daud tidak menggambarkan persiapan perangnya seperti tongkat, batu dan umbannya? Ya. Ya, justru Daud berkata, aku datang bersama Tuhan Allah semesta alam. Ya, saudara, ini menurut saya adalah bisa jadi ya taktik perang Daud, ya, supaya lawan tidak mengetahui senjata pamungkas Daud, ya. Tetapi yang jelas hal ini, saudara, ya, membuktikan bahwa Daud, ya, sangat hormat kepada Tuhan, ya. Lebih daripada persiapan-persiapan yang telah dia lakukan sebelumnya, ya. Bagi Daud persiapan-persiapan yang pernah dia lakukan, ya, itu tidak sebanding jika Tuhan tidak menyertai Daud, ya. Nah, sebagai bukti mengapa Daud begitu percaya diri bahwa Tuhan ada di pihaknya. Yang pertama, ada iman yang dipamerkan, ya, saudara. Ayat 46 dikatakan, hari ini juga Tuhan akan menyerahkan engkau ke dalam tanganku, dan aku akan mengalahkan engkau dan memenggal kepalamu. Hari ini juga aku akan memberikan mayatmu dan mayat tentara orang Filistin kepada burung-burung di udara dan kepada binatang-binatang liar, supaya seluruh bumi tahu bahwa Israel mempunyai Tuhan. Ya. Saudara, belum berperang namun sudah menggambarkan kekalahan Goliat, bahkan cara matinya. Ini iman, saudara. Ya. Di ayat 46, Daud masih tetap memberikan ruang yang besar untuk Tuhan dipermuliakan dengan mengatakan bahwa Tuhanlah yang menyerahkan Goliat ke tangan Daud, ya, bukan karena dia mempunyai persiapan, ya. Nah, yang kedua, ada pujian kepada Allah. Ayat 47 dikatakan supaya segenap jemaah ini tahu bahwa Tuhan menyelamatkan bukan dengan pedang dan bukan dengan lembing, sebab di tangan Tuhanlah pertempuran dan Ia pun menyerahkan kamu ke dalam tangan kami. Ya, ini yang menarik.
tujuan dari deklarasi iman itu adalah supaya Tuhan dipermuliakan, bukan Daud yang dipermuliakan. Ya. Daud sedang berkhotbah di ayat ini. Ya. Apapun persiapan yang dia lakukan sebelumnya, ya, kuncinya adalah di tangan Tuhan. Ya, kemenangan itu kuncinya adalah di tangan Tuhan seorang. Ya. Nah, saudara, orang yang mempunyai Tuhan pasti memuji Tuhan. Ya, ya, jangan hanya anggap kita memuji Tuhan menyanyi lagu-lagu pujian. Bukan itu saja, saudara. Ya, setiap kita melakukan sukses ya dalam segala bidang, kita ya memuji Tuhan, puji Tuhan. Engkau luar biasa Tuhan, Engkau sudah menolong saya. Ya. Setiap kita menang menghadapi tantangan atau cobaan, kita bisa memuji Tuhan. Luar biasa Tuhan, Kau tolong kami. Ya. Yang paling simpel ada, setiap pagi Anda bisa BAB, itu luar biasa. Ya, pernahkah Anda bersyukur pada Tuhan? Terima kasih Tuhan, Kau sudah tolong. Ya. Kalau enggak bisa BAB 1-2 hari aja sudah pusing kita. Betul, saudara? Ya, saudara, orang yang punya Tuhan pasti tidak sombong, saudara. Pasti rendah hati seperti Daud, ya. Saudara, kadang-kala manusia ini sudah punya jabatan, sudah punya kekuasaan, ya. Mulai sombong, mulai arogansinya keluar, ya. Ya, maunya semua harus dituruti dan sebagainya. Saudara, tetapi kita belajar seperti Daud. Meskipun Daud itu seorang raja, tapi dia rendah hati di hadapan Tuhan. Itu sebabnya dia berkenan di hadapan Tuhan. Ya, orang yang punya Tuhan pasti ada buah yang dihasilkan. Apa buahnya, saudara? Ya, tadi saya katakan tidak sombong, sabar, ya, murah hati, murah pengampunan dan sebagainya. Ya, saudara, orang yang punya Tuhan pasti menjalin hubungan dengan Tuhan. Tadi sudah saya katakan di poin yang pertama, membangun relasi dengan Tuhan setiap hari. Ya. Orang yang punya Tuhan pasti mengandalkan Tuhan dalam menghadapi segala masalah hidupnya. Ya. Anda punya Tuhan? Anda sendiri yang bisa menjawab. Ya. Bagaimana kita bisa menang menghadapi tantangan? Yang terakhir, P yang terakhir adalah punya keberanian. Ayat 48. Ketika orang Filistin itu bergerak maju untuk menemui Daud, maka segeralah Daud berlari ke barisan musuh untuk menemui orang Filistin itu. Ya. Ini sangat luar biasa untuk diterjemahkan, ya. Dikatakan bahwa Goliat mulai bergerak maju. Begitu tahu bahwa Goliat mulai bergerak, Alkitab mengatakan bahwa Daud berlari, ya, bukan berjalan, berlari, saudara. Daud berlari untuk siap menghancurkan musuhnya. Nah, saudara, di dalam dunia perkelahian, ya, apabila seseorang, ya, berlari untuk mulai pertandingan atau perkelahian, ya, itu dipastikan bahwa orang ini mempunyai keyakinan bahwa dia pasti menang. Ya. Saudara, ini didasarkan dari pengalaman biasanya. Ya, ya, misalnya pernah bertanding, ya, dan menang. Ya. Saudara, atau melihat postur tubuh lawan yang tidak seimbang. Tetapi di kejadian ini, ya, Daud tidak mengalami keduanya. Artinya Daud belum pernah bertanding atau berperang melawan Goliat. Dan postur Daud dengan Goliat sangat berbeda jauh, ya. Ya. Normalnya orang yang besar itu akan berlari dengan nafsu untuk menghancurkan orang yang lebih kecil. Tetapi Alkitab berkata sebaliknya, ya. Ya. Daud berlari untuk mendapatkan Goliat. Postur tubuh Goliat, ya, tidak
bukan lebih besar dari Daud, bukan. Tetapi sangat-sangat besar dan tidak bisa dibandingkan dengan Daud yang kecil. Ya. Jika sampai Daud berlari ya menghampiri Goliat, bisa dipastikan bahwa tidak ada ya ketakutan sedikit pun dari Daud. Nah, ya, untuk memulai pertempuran. Nah, saudara, ini suatu keberanian yang sangat luar biasa. Ya. Ketakutan manusia dalam menghadapi tantangan hidup adalah wajar, saudara. Wajar, saudara. Saya juga sering mengalami ketakutan atau mungkin cemas, ya, gelisah, ya, khawatir. Itu wajar, manusiawi. Ya, mungkin saudara-saudara juga pasti pernah mengalami hal-hal seperti itu. Ya. Tetapi bagaimana caranya kita mengatasi ketakutan tersebut? Nah, manusia yang dikuasai oleh ketakutan hidupnya sampai tidak bisa melakukan apapun atau menyerah, ya, itu manusia yang bodoh. Ya, manusia yang bodoh, ya. Sebab tantangan hidup mau dihadapi atau tidak, itu tetap akan ada. Dan ketakutan, ya, tidak akan mengubah itu semuanya. Artinya kita takut, tantangan tetap ada. Ya, enggak mungkin tantangan sakno itu pergi, enggak. Tantangan tetap akan berjalan terus, ya. Ya, orang yang mempunyai persiapan dan sadar punya Tuhan, tetapi tidak punya keberanian untuk menghadapi tantangan, sama saja dengan seekor burung Raja Wali yang takut untuk terbang. Saudara, itu sebabnya kita tidak perlu takut, tetapi jangan mencobai Tuhan. Ya, tetap harus menjaga, kita harus waspada untuk kesehatan kita sendiri. Saudara, saya ada teman saya ini orangnya, ya, dia suka fitness, ya, badannya bagus sekali, ya, agak tinggi dia, besar, ya, mungkin dia fitnessnya bodybuilding, ya. Saudara, ketika saya datang ke kantornya, beberapa kali saya datang ke kantornya, dia tidak pakai masker, saudara. Nah, saudara, dia merasa sehat, ya. Tetapi, saudara, akhirnya dia kena corona, saudara. Ya. Tapi puji Tuhan, ya. Ketika saya telepon, saya tidak sengaja telepon dia, saya mau pesan barang melalui dia, lalu dia, saya ada di rumah sakit loh. Kenapa kamu? Saya kena corona. Oh, udah, terus dia ngomong, tapi sudah sembuh, tinggal pemulihan. Puji Tuhan. Dia juga anak Tuhan. Jadi saudara, jangan mencobai Tuhan. Jangan kita ini seolah-olah aku sudah sehat kok. Lalu kita sendiri tidak menjaga diri kita sendiri. Ya, harus pakai masker kemanapun, ya. Jaga jarak itu perlu. Supaya Anda dan saya ini, ya, tidak sampai tertular. Saya percaya memang Tuhan itu akan melindungi kita. Tetapi jika kita, ya, kita lengah, kita sendiri yang tidak waspada, ya pasti bisa kena. Ya. Itu sebabnya saya katakan, ya, tadi seperti burung, orang yang takut itu seperti burung Raja Wali muda yang takut terbang. Saudara, ketika anak burung Raja Wali ini takut terbang, apa yang dilakukan induknya? Dicengkramnya. Raja Wali muda ini dibawa terbang tinggi, lalu dilepaskan sama sang induknya. Mau tidak mau, anak Raja Wali ini berusaha belajar terbang. Ketika dia lelah dan dia terjun ke bawah untuk menuju kehancuran, sang induk dari atas menyambar ke bawah, ditopangnya anaknya. Dan itu berulang-ulang sehingga sampai anak ini bisa terbang, ya, bisa mandiri.
Saudara, berapa kali kita ditolong Tuhan? Ya, kalau dihitung-hitung dalam 1 tahun aja lah. Berapa kali sih kita ditolong Tuhan? Ya, setiap ada masalah kita lolos, setiap ada masalah kita dibebaskan. Ya, Tuhan tolong, Anda sakit, Tuhan jamah sembuhkan. Dan ini luar biasa sebetulnya. Dan ini sebetulnya menjadi pelajaran buat kita. Ya, bahwa setiap kita menghadapi masalah, Tuhan pasti tolong kita. Tuhan tidak tinggal diam. Benar saudara? Nah saudara, harus kita belajar dari pengalaman hidup ini bersama Tuhan. Jadi kita tidak perlu takut. Ya, karena kita percaya bahwa jika kita dekat dengan Tuhan, pasti Tuhan nolong kita. Pasti Tuhan pelihara kita. Ya, itu sebabnya jangan mau jadi pecundang. Ya, jadilah pemenang. Ya, hadapi tantangan bersama dengan Tuhan. Ya, saya percaya Tuhan pasti memelihara kita. Tuhan pasti menolong kita. Ya, Tuhan Yesus memberkati. Ya, kita berdoa. Bapa kami di surga, kami mengucap syukur dan terima kasih oleh kasih kemurahan-Mu Tuhan. Hari ini kami boleh belajar firman-Mu Tuhan. Kami percaya Tuhan tidak pernah tinggalkan kami. Kami percaya Tuhan pelihara kami. Itu sebabnya Tuhan, beri kemurahan-Mu Tuhan. Supaya kami, izinkan kami untuk dekat pada Tuhan. Supaya kami boleh menikmati hidup bersama Tuhan. Hamba-Mu percaya bahwa ini semua Tuhan kasih kemurahan-Mu terhadap kami semua. Itu sebabnya kami mohon kemurahan Tuhan. Tuhan, sebab kami percaya kami hanya bergantung pada Tuhan. Kami hanya berharap dan bersandar pada Tuhan. Terima kasih Bapa, berkati firman-Mu Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus, hamba berdoa. Amin. Shalom, puji Tuhan, Bapak kasih Tuhan, sungguh sukacita dan sejahtera kita sudah beribadah pada hari ini, kita sudah dengar firman Tuhan. Ya, biarlah firman Tuhan menguatkan kita di masa-masa yang sulit ini, di masa pandemi yang belum reda ini. Ya, saya berikan beberapa warta atau pengumuman ataupun himbauan. Ya, yang pertama, karena pandemi COVID ini belum reda, tetap mari ikuti protokol kesehatan. Ya, saya tidak segan-segan terus mengingatkan, karena jangan sampai korban ini terus berjatuhan. Mari ikut bantu program pemerintah. Ya, tetap jaga jarak, selalu pakai masker. Ya, kalau tidak penting jangan pernah dibuka kecuali pas makan dan lain sebagainya. Ya. Jauhi kerumunan, sering-sering cuci tangan pakai sabun, ya. Dan Ibu Bapak, yang penting juga tetap jaga hati, tetap sukacita supaya imun kita meningkat, jangan stres, ya. Apapun masalah persoalan kita serahkan saja kepada tangan Tuhan, ya. Dan juga saya tetap sampaikan bagi mungkin teman-teman yang lansia, ya, terutama Surabaya atau ibu kota provinsi sudah ada vaksin untuk lansia. Jadi ikuti saja, ya, gak usah takut selama kita sehat, ya ikuti saja. Saya dan beberapa teman sudah ikut vaksin, ya, vaksin beberapa hari yang lalu dan vaksinnya kedua kira-kira 25 Maret. Ya, jadi ikuti, dan bagi yang di luar Surabaya tunggu waktunya, ya. Kalau sudah dibuka, ikuti saja, ya. Dan juga Ibu Bapak, meskipun sudah vaksin, tetap jaga protokol kesehatan. Ya, tetap pakai masker, karena vaksin juga tidak melindungi 100%. Jadi tetap waspada, ya. Dan sesuai dengan arahan daripada tugas medis juga, setelah vaksin yang pertama, jaga kesehatan, jangan sampai ada yang sakit, ya. Sampai juga vaksin yang kedua kita ikuti, ya. Jadi itu Ibu Bapak
dan saudara-saudara sekalian kiranya dapat mengikuti sehingga kita boleh terbebas dari COVID-19 ini ya. Puji Tuhan. Dan pengumuman yang kedua, minggu depan perjamuan kudus, perjamuan suci. Siapkan hati kita, pikiran kita, ya, sikap kita untuk mengikuti perjamuan suci ya. Dan bagi Bapak yang membutuhkan hosti, anggur, ya silakan mengambil di sekretariat di hari kerja dan jam kerja ya. Puji Tuhan, Ibu Bapak dikasih Tuhan, ya kita ibadah masih tetap online. Doakan sehingga pada suatu saat, ya enggak tahu kapan, vaksin sudah mulai merata dan kita boleh kembali ke gereja ya. Doakan karena semuanya sudah rindu kita beribadah di gereja ya. Puji Tuhan, tetap berdoa untuk bangsa dan negara, Bapak Presiden dan jajarannya, Satgas COVID kiranya dapat juga segera menyelesaikan ya, mengatasi COVID-19 dengan sebaik-baiknya. Ya puji Tuhan, negara kita termasuk yang terdepan juga mendapatkan vaksin ini ya. Puji Tuhan, Bapak yang dikasih Tuhan, tidak ada pengumuman yang lain. Mari kita akhiri ibadah kita pada hari ini. Saya undang Ibu Bapak bangkit berdiri dan kita akan akhiri ibadah kita pada hari ini. Haleluya. Kami memuji kebesaran-Mu, ajaib Tuhan, ajaib Tuhan. Kami memuji kebesaran-Mu, ajaib Tuhan, ajaib Tuhan, ajaib Tuhan, ajaib Tuhan. Kami naikkan syukur dan terima kasih Bapa yang ada di dalam kerajaan surga atas kasih dan kemurahan-Mu Tuhan. Ibadah ini boleh berjalan dengan baik. Engkau telah pimpin dari awal, pertengahan hingga selesainya. Memberkati anak-anak-Mu yang telah setia di dalam mengikuti ibadah ini walau masih online Tuhan. Berkati keluarga masing-masing, pekerjaan, usaha, kesehatan. Tuhan jagai semuanya. Berkati anak-anak-Mu yang sudah ambil bagian dalam pelayanan, apapun pelayanan mereka pada hari ini, Tuhan memberkati. Terlebih Tuhan Yesus, Engkau juga memberkati hamba-Mu, Bapak Pendeta Andri Setianto yang sudah menyampaikan kebenaran firman Tuhan. Kiranya firman-Mu boleh menguatkan kami, boleh membuat kami makin dekat dengan Tuhan. Kiranya Engkau pakai, Engkau memberkati hamba-Mu, Pak Andri, supaya boleh tetap menjadi alat Tuhan untuk menyampaikan kabar baik bagi dunia ini Tuhan. Terima kasih, kami juga berdoa untuk anak-anak kami yang masih duduk di bangku sekolah, bangku kuliah. Walaupun online, mereka boleh tetap semangat untuk belajar. Terima kasih, kami berdoa untuk seluruh ibadah kami sepanjang minggu ini. Tuhan, ibadah sekolah minggu, ibadah raya, Tuhan doa malam, juga ibadah solid youth, dewasa muda, FC, Tuhan memberkati. Bagaimana metodenya, caranya, biarlah semuanya hanya untuk kemuliaan nama-Mu saja Tuhan. Terima kasih Bapa dalam surga. Kami juga berdoa untuk minggu depan, siapkanlah hati kami, pikiran kami, untuk kami persiapkan masuk dalam perjamuan kudus. Berkati anak-anak-Mu, hamba-hamba-Mu yang akan bertugas, kiranya Tuhan juga memberkati. Terima kasih, kami berdoa untuk negara kami, bangsa kami, yang sudah mulai melaksanakan vaksinasi. Tuhan memberkati, ya, yang mempersiapkan, ya, para vaksinator,
dan yang divaksin, kiranya semuanya berjalan dengan baik Tuhan. Sehingga saatnya Tuhan seluruh negeri ini, bangsa ini boleh mengikuti vaksinasi untuk memutus mata rantai COVID-19 Tuhan. Bagi anak-anakmu yang mengikuti, berikan kesehatan, kekuatan, tetap sukacita sehingga tidak ada kendala dalam mengikuti vaksinasi ini Tuhan. Terima kasih, saatnya sebentar kami akan akhiri ibadah kami. Kiranya Tuhan sebelumnya turunkanlah berkat-Mu atas kami Tuhan. Oleh karena itu Ibu Bapak sedang kasih Tuhan, mari saya undang Ibu Bapak bangkit berdiri. Kita akan akhiri ibadah kita dengan berkat daripada Tuhan. Ibu Bapak, saudara kasih Tuhan, marilah kita akhiri ibadah kita pada hari ini. Terimalah berkat, damai sejahtera dari Bapa di surga, kasih sayang dari Putra yang tunggal Tuhan kami Yesus Kristus, juga persekutuan Allah Roh Kudus, menyertai memberkati rumah tangga saudara, memberkati kesehatan saudara, memberkati usaha pekerjaan saudara, memberkati pendidikan seluruh keluarga saudara, terlebih memberkati pelayanan saudara. Hari ini, besok, bahkan sampai selama-lamanya. Demi nama Tuhan Yesus kami berdoa dan kami mengucap syukur. Haleluya. Amin.